Film kali ini dirilis di tahun 2022, di mana seorang pemuda yang sedang mencuri uang dari seorang bandar narkoba paling ditakuti di kota. Saat proses pencurian itu, ia malah tak sengaja membawa istri si bandar. Kini, ia harus kabur untuk bisa membawa uang curiannya beserta bonus istri si bandar. Lalu, bagaimanakah nasib pemuda ini? Dan mampukah ia berhasil kabur serta membawa uang curiannya? Mari masuk ke dalam pembahasan. What are you doing? Hey! Temple's your husband. Yes. Isn't the guy that I just... Let me up! Oh. Film diawali, terlihat terdapat ribuan mobil bekas yang tersimpan di penampungan mobil ini. Namun jangan salah, disinilah semua bisnis haram dijalankan. Kemudian, terlihat sesosok pria memakai topeng yang sedang mengendap-endap di balik barisan mobil. Lanjut lagi, di tempat itu juga sedang terjadi sebuah transaksi barang haram. Mereka juga tak segan untuk saling membunuh. Kembali ke pria bertopeng. Ia terlihat sedang memasukkan sejumlah uang ke dalam tas besar. Ternyata ia adalah seorang pencuri. Setelah mendapat apa yang ia inginkan, pria bertopeng ini segera kabur. Ia kemudian menaiki mobilnya, dan semua seakan-akan lancar-lancar begitu saja. Namun siapa sangka, tiba-tiba sebuah mobil menabraknya. Dengan perasaan kesal, ia kemudian berniat turun dari mobilnya. Namun tiba-tiba ia ditembaki oleh beberapa orang. Pria bertopeng pun tak gentar. Ia membalas dengan sekali tembak. Si botak langsung tewas. Sisa satu lagi. Dengan sempoyongan, pria bertopeng mendekatinya. Ia berniat untuk menembaknya, namun hatinya menolak. Akhirnya pria itu dibiarkan kabur. Disinilah wajah pria bertopeng, sebut saja namanya Smokey, terlihat. Karena sampai akhir film tidak disebutkan nama aslinya. Karena mobilnya telah rusak, Smokey mencoba mencuri mobil yang tadi menabraknya. Namun sial, si pengemudi masih hidup dan malah menyerang Smokey. Keadaan semakin buruk saat pria tadi mengadu kepada temannya. Akhirnya sembari bertarung, Smokey mencoba kabur. Hampir saja ia tertabrak, tapi ia berhasil kabur. Kejar-kejaran pun terjadi. Karena kepandaian Smokey yang luar biasa, ia berhasil menghilang dan diam-diam menyelinap keluar dari penampungan mobil. Singkat cerita, Smokey mendapat pesan dari kawannya bahwa ia ditunggu di sebuah tempat penjemputan. Smokey juga baru menyadari bahwa ternyata lengannya terluka akibat pertarungan tadi. Smokey kemudian berhenti dan berniat mengambil obat dari bagasi mobil. Namun tiba-tiba, Who are you? Who am I? Who the hell are you? seorang wanita mencoba menembaknya. Ternyata di dalam bagasi itu ada seorang wanita hamil. Wanita ini adalah istri dari Temple, si bandar narkoba pemilik penampungan mobil. Dia bernama Mia. Smokey kemudian memeriksa Mia apakah ada barang membahayakan. Sempat-sempatnya Smokey meminta bantuan kepada Mia untuk mengobati lengannya, tapi masih menodongkan pistol ke arah Mia. Did you kill Raul? His nose might need some work. Actually bandage it. That's your shit. Don't walk away from me, hueput! Setelah itu, Smokey dengan sadis ingin meninggalkan Mia, karena Smokey hanya fokus kepada uang curiannya. Namun Mia mengancam bahwa jika ia tertangkap, malah ia akan membocorkan semua kepada Temple. Karena Mia mendengar pesan dari kawannya Smokey tadi. Akhirnya mau tak mau, Smokey mengajak Mia. Kembali ke penampungan mobil. Pria penabrak Smokey, sebut saja Rahul, sedang diinterogasi oleh Skinny. Sebenarnya mereka adalah satu geng. Namun Skinny mencurigai bahwa Rahul berkomplot dengan Smokey mencuri uang bos mereka yaitu Temple. Walaupun disiksa sedemikian rupa, Rahul tetap menjawab bahwa ia tak pernah mengenal Smokey. Tak lama datang bos mereka yaitu Temple. Ia dengan sadis langsung menembak mati anak buahnya. Temple kemudian bertanya kepada Rahul tentang semua yang terjadi. Rahul dengan rasa takut yang luar biasa kemudian menjelaskan
bahwa dirinya diminta Mia untuk membawanya kabur. Dan untuk Smokey, ia tak tahu sama sekali. Rahul juga memberitahu Temple lokasi Mia akan bertemu dengan kawannya yang akan membawa Mia ke Colombia. Setelah mendapat informasi itu, Temple dengan tega menghabisi Rahul. Setelah itu, Temple memerintahkan Skinny menelpon anak buahnya yang ada di lokasi dekat Mia. Dan inilah orang yang ditelepon Skinny, si pria hitam dari Prancis. Dengan gaya coolnya, ia menyelesaikan misi pembantaian. My apologies. Setelah itu, ia bergegas menjalankan perintah dari Skinny. Kembali ke Smokey dan juga Mia. Sempat terjadi perdebatan antara Smokey dan Mia. Smokey menganggap Mia hanya akan dijebak di hotel tempat pertemuan. Namun Mia masih saja ngotot dan lebih percaya dengan perkataan Rahul. Akhirnya Smokey mau tak mau menuruti Mia. Ia mengantar Mia sampai hotel dan meninggalkannya. Walaupun di hati kecilnya, ia mengkhawatirkan keadaan Mia. Well, Dan benar saja, semua tak sesuai rencana. Si pria Prancis datang dan mengancam Mia. Ia juga melaporkan keberadaan Mia kepada Temple. Di sini, Mia tak bisa berbuat apa-apa. Tapi beruntung baginya, Smokey tiba-tiba datang. Firasat buruknya terbukti. Ia pun berjibaku berkelahi dengan si pria Prancis tersebut. Dengan sedikit bantuan Mia, akhirnya Smokey berhasil kabur. Si pria Prancis terus mencari dengan senapan supernya. Saat terbocok, Smokey ditolong oleh Mia dengan menodongkan pistol kepada pria Prancis. Saat itu juga, Temple, Skinny, dan lainnya tiba di lokasi itu. Mia terus melindungi Smokey dan menggunakan dirinya sebagai tameng. Dan saat Temple dan anak buahnya lengah, Smokey mengambil pistol Mia dan menembaki mereka. Hingga Mia dan Smokey berhasil kabur menggunakan sebuah mobil. Di sini, si pria Prancis tak mau mengalah. Ia terus mengejar Smokey dan juga Mia. Namun lagi-lagi, Mia menggunakan dirinya sebagai tameng yang membuat pria Prancis itu tak bisa menembak Smokey. Tak habis akal, ia kemudian menabrak mobil Smokey dan pertarungan kembali terjadi di antara mereka berdua. Mia mencoba membantu dengan mencekik pria Prancis. Namun pria ini benar-benar sangat sulit dikalahkan. Smokey hampir saja kalah. Beruntung ia bisa menginjak gas mobil dan membuat si pria Prancis terlempar dan jatuh ke jurang. Di sini, masalah belum juga usai. Temple dan anak buahnya menuju tempat itu. Ditambah lagi, Mia yang mengalami pendarahan. Smokey kemudian menggunakan senjata super milik pria Prancis untuk menghentikan Temple. Cara itu pun berhasil. Kembali Mia dan Smokey lolos dari sergapan Temple. I don't know. But don't stop. Temple yang marah kemudian memerintahkan anak buahnya untuk memuat berita tentang siapa saja yang berhasil menangkap atau memberikan info keberadaan Smokey dan Mia akan mendapat hadiah. Singkat cerita, Smokey membawa Mia ke sebuah klinik untuk mengobati pendarahannya. Ia diterima oleh seorang dokter wanita. Smokey kemudian menyembunyikan uang hasil curiannya di sebuah lemari untuk berjaga-jaga. Dan ia berencana keluar untuk mencari makanan. Di luar klinik, Smokey bertemu dengan dua orang pria pengendara mobil bak yang mencurigakan. Setelah mendapatkan makanan, ia semakin curiga mobil bak itu telah terparkir di depan klinik. Dan tiba-tiba, Smokey dipukul dari belakang hingga pingsan. Singkat cerita, Smokey, Mia, dan juga sang dokter telah diikat dan disandra oleh dua pemuda penggila narkoba tersebut. Mereka mendapatkan info hadiah uang yang dijanjikan oleh Temple. Di sisi lain, terlihat si pria Prancis masih hidup, walaupun ia mengalami luka yang cukup parah. Tapi jangan salah, bisa-bisanya pria Prancis itu menembak dua polisi dan merebut mobil mereka. Ia kemudian bergegas kembali mengejar Smokey dan juga Mia. Kembali ke klinik, salah satu pemuda sedang menanyakan apa yang Smokey curi dari Temple. Awalnya Smokey berbohong dengan mengatakan ia mencuri harta paling berharga milik Temple, yaitu Mia dan calon anaknya. Namun pemuda itu tak lantas percaya.
Dia menembak lengan sang dokter agar Smokey membuka mulutnya. Akhirnya Mia tak tahan, kemudian membongkar semuanya. Bahwa Smokey mencuri uang Temple. Smokey juga terpaksa memberitahukan bahwa uang itu ada di loker resepsionis. It's out front. Where? In the black metal cabinet. Top drawer. Saat tersisa Ronnie, Smokey kemudian mengelabuhinya dan berhasil mengalahkan Ronnie. You want her death on your hands? Ia kemudian membebaskan Mia dan sang dokter. Ia lantas bergegas untuk kembali merebut uang miliknya. Namun sayang, pria itu cukup tangguh dan berhasil kabur. Smokey tak mau kehilangan uangnya, ia pun mengejar pria tersebut dan meninggalkan Mia di klinik. Setelah pengejaran yang melelahkan, Smokey berhasil menembak pria tersebut dan berhasil mengambil uangnya kembali. Di sisi lain, Skinny dan lainnya berhasil menangkap Mia. Mia kemudian dibawa ke mobil Temple. Tak lama datang dua polisi patroli dan mencoba menangkap Temple dan anak buahnya. Kesempatan itu digunakan Mia untuk mencuri mobil milik Temple. Officer, no problem here. Saat Temple sibuk adu tembak dengan dua polisi itu, datang dari belakang si pria pancis dan menembak salah satu polisi tersebut hingga tewas. Sisanya dihabisi oleh Temple. Smokey kemudian berlari dan masuk ke dalam mobil Temple dan kembali kabur. Singkat cerita, Smokey menuju sebuah gudang rongsokan pesawat. Ia juga telah berkomunikasi dengan seorang untuk dijemput. Come on, Vic. Vic, listen. You still got... Smokey meminta Mia untuk terus berjalan menuju titik penjemputan, sedangkan Smokey akan menahan Temple dan anak buahnya. Namun rencana Smokey sedikit meleset. Skinny mencium jebakan yang dibuat oleh Smokey, sehingga meminta pria Prancis dan beberapa anak buah Temple untuk mengurus Smokey. Sedangkan Temple dan Skinny terus mengejar Mia ke landasan pesawat. Pertarungan ronde akhir pun dimulai. Smokey terus bersembunyi di balik bangkai-bangkai pesawat. Dengan sedikit tipuan, Smokey berhasil membantai dua anak buah Temple, dan tersisa si pria Prancis. Dan pertarungan ala gladiator pun dimulai. Smokey berjuang keras, hingga akhirnya ia berhasil menang dengan menggunakan sebuah pemotong kuku milik Mia. Dan diakhiri dengan menabrak si pria Prancis hingga tewas. Smokey kemudian berlanjut mengejar Temple dan Skinny. Kembali ke Mia. Setelah sampai di titik penjemputan, Mia mencoba memberikan isyarat kepada sebuah pesawat. Namun hal itu tak ada gunanya. Mia tak terlihat. Tak lama, Temple dan Skinny datang. Temple yang putus asa mencoba membunuh Mia dan bayinya. Beruntung Smokey datang dan mengalihkan perhatian Skinny dan juga Temple. Skinny dan Smokey akhirnya terlibat pertarungan. Pertarungan itu bisa dimenangkan oleh Smokey. Saat itulah Smokey kemudian menantang Temple untuk berduel tanpa senjata. Temple yang percaya diri meladeni permintaan Smokey. Di sisi lain, diam-diam Mia berencana mengambil pistol Temple yang terjatuh. Namun tiba-tiba Skinny menyerangnya. Ternyata Skinny belum tewas. Di sisa-sisa napasnya, Mia meraih pistol dan menembak Skinny. Skinny pun tewas di tempat. Smokey sendiri dihajar Temple hingga tak berdaya. Mia kemudian menodongkan pistol kepada Temple. Temple masih mencoba merayu Mia, namun hal itu tak berguna. Mia dengan tega menembak Temple hingga Temple pun tewas. Setelah itu, Smokey meminta Mia untuk naik ke dalam pesawat penjemput dan akan diantarkan ke Kolombia. Sedangkan Smokey sendiri memilih untuk tetap tinggal dan akan menguasai bisnis yang dimiliki oleh Temple. Dan film pun tamat. What's your name? That name. Itulah tadi alur film yang berjudul Bulletproof yang rilis di tahun 2022. Film yang lumayan keren, dengan cerita yang simpel namun tetap berbobot. Sampai di sini dulu pembahasan film kali ini. Sampai jumpa di film selanjutnya dan
Bye.